Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid. Saya dari kelas IF 4601 PJJ dengan NIM 1304221029. Di sini saya akan mempresentasikan ya tentang sosio dan informatika mengenai perkembangan AI. Di mana di zaman sekarang, di era modern, di abad 21 ini, perkembangan AI tentunya sangat berkembang secara masif ya. Dan itu pun secara tidak langsung mempengaruhi kepada bagaimana cara kita bersosialisasi, bagaimana cara kita untuk bekerja, dan apa saja yang harus kita tetap perhatikan mengenai perkembangan AI ini. Ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang etika di keprofesian IT, khususnya di perkembangan AI, kita perlu mengenal terlebih dahulu tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, jadi artificial intelligence ini adalah suatu teknologi yang mempermudah kita dengan konsep belajar dari data dan juga meniru perkembangan dan juga kemampuan dari manusia itu sendiri seperti reasoning, learning, dan juga dapat memberikan keputusan. Ya. Nah, AI ini memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari tadi pengenalan suara hingga pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat dengan mengurangi human error. Karena meniru kemampuan manusia dapat menyelesaikan tugas sehari-hari sehingga menciptakan efisiensi yang lebih tinggi dari berbagai sektor yang baik pendidikan, baik itu pemerintahan ataupun kesehatan. Nah, namun di era AI ini tentu memiliki tantangan etika dalam penggunaan maupun pembuatan AI. Dalam penggunaan AI ini dapat memunculkan tantangan baru, terutama dalam hal privasi, diskriminasi, dan juga tanggung jawab yang dibuat oleh mesin. Karena privasi ini terkait dengan data, artinya data-data yang kita kirimkan kepada AI itu akan diolah dan akan menjadi data set untuk dipakai. Dan juga untuk bertanggung jawab atas apa yang diolah data tersebut. Apa yang kita kirimkan itu harus bertanggung jawab dan apa yang diolah pun harus bertanggung jawab. Nah, peran AI ini dapat meningkatkan analisis data dan optimasi proses yang sebelumnya memerlukan intervensi manusia yang cenderung terdapat human error ya. Inovasi berkelanjutan ini dapat membuat perubahan teknologi semakin cepat lagi. Tentu banyak dampak yang akan kita rasakan. Yang pertama, dari dampak positifnya dulu, kita dapat mengotomatisasi tugas-tugas yang kompleks nih, yang administratif. Dengan AI memungkinkan otomasi proses yang sebelumnya memerlukan keterlibatan manusia, sekarang tidak lagi dan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi. Seperti untuk memeriksa, seperti untuk mengcopy atau membandingkan data, itu bisa menggunakan AI lagi. Mungkin kalau datanya masih dikit, manusia masih bisa juga. Tapi ketika data itu sudah mulai banyak dan mulai kompleks, maka AI bisa menyelesaikannya. Lalu pengambilan keputusan yang lebih baik nih, karena AI ini memiliki algoritma yang tersendiri, yaitu machine learning ya. Dengan itu, mesin dibuat untuk belajar sehingga dapat melakukan analisis data yang tepat. AI juga dapat membantu mengambil keputusan lebih informasional dan berbasis data, dapat melakukan prediktif ya. Tapi dengan AI seperti ini yang dapat membantu lebih banyak, lebih efisien terhadap pekerjaan manusia, memiliki dampak negatif yaitu potensinya meningkatkan pengangguran ya. Karena AI membawa manfaat, dapat menggantikan pekerjaan manual yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Nah, lalu terkait etika profesi dalam AI, kita juga perlu tahu nih, etika profesi ini adalah seperangkat alat prinsip moral yang harus kita junjung tinggi oleh para profesional, khususnya kami, kita semua terkait IT ya.
yang juga termasuk dalam pengembangan dan juga pengguna teknologi modern seperti AI. Dalam kasus ini, dalam pengembangan, pengembang AI itu harus memperhatikan etika untuk menghindari dampak negatif terhadap pengguna maupun lingkungan sekitar di masyarakat. Dan di etika ini juga harus memiliki integritas dalam profesi, di mana seorang profesional itu harus menjaga integritas di dalam setiap keputusan yang diambil terkait AI. Jadi kita tidak hanya mentah-mentah dari AI langsung diambil keputusannya, kita juga harus bijak dalam menentukan keputusan. Yang kedua saya singgung, tanggung jawab penggunaan AI ini secara tidak langsung harus kita jaga agar tidak merugikan masyarakat dan juga berdampak kepada sosial ya, di mana dampak sosial ini dapat mempengaruhi cara kerja kita dan juga interaksi dengan manusia. Karena pekerjaannya dapat dilakukan oleh AI, maka kita semakin bisa meminimalisir interaksi dengan manusia. Tapi lebih jeleknya adalah kita menjadi antisosial karena sudah tidak lagi berhubungan dengan manusia, melainkan dengan sistem AI. Nah, yang harus kita perhatikan dalam pengembangan AI sebagai pengembang IT profesional adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini dalam konteks pengembangan atau penerapan AI, seorang profesional harus bertanggung jawab secara etis dan hukum atas keputusan teknis yang kita ambil nih, terkait dengan pemrogramannya, pelatihan model, terus juga pengolahan data, hingga implementasi itu dan juga monitoring AI harus dilakukan. Dan profesional TI wajib memahami setiap tindakan atau keputusan yang diambil serta dapat memahami konsekuensi terhadap hasil sistem AI. Jadi untuk semua eh, pengembangan AI dan juga penggunaan itu harus bertanggung jawab terkait dengan pengambilan dan juga pembuatan. Oops, sorry. Kita lanjut lagi. Lalu yang kedua adalah disiplin. Disiplin ini dalam artian kita juga, karena AI ini bekerja tidak sendiri, melainkan ada juga interaksinya dengan manusia, yaitu terkait dataset dan juga tuning ya. Maka di sini perlunya kita memiliki disiplin ilmu yang baik untuk bisa mengelola kompleksitas dan juga meminimalisir risiko yang ada. Kita juga harus detail dengan pemrograman, dengan data agar tidak memberikan terjemahan dan juga hasil yang salah, sehingga bisa mencegah kesalahan fatal di sistem AI. Lalu juga kita harus banyak eh, mempertimbangkan kompleksitas dalam proses pengembangan karena harus banyak ada komponen yang harus dikelola dengan baik sehingga menghasilkan model AI yang baik. Lalu kita juga harus disiplin dalam beretika agar memastikan penggunaannya itu dapat dipertanggungjawabkan, dan juga kita harus memiliki SOP nih di dalam industri ini. Kenapa? Karena jika tidak memiliki SOP, maka kita buta dalam beraturan bagaimana cara kita berinteraksi menggunakan AI, lalu juga interaksi terhadap pekerjaan kita dan juga cara mengambil keputusan. Lalu yang ketiga adalah keadilan, di mana dalam AI juga kita harus memegang prinsip keadilan. Adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap individu itu diperlakukan adil, terlepas dari itu latar belakang sosial, etnik, atau karakteristik lainnya seperti suku dan juga agama. Nah, di sini AI pun harus benar-benar transparan ya, jadi tidak boleh rasis juga. Kita bisa train AI itu secara rasis misalnya kepada orang suku tertentu tuh. Nah, itu tidak boleh kita implementasikan. Akibatnya dapat menyebabkan diskriminasi dan ketidakpuasan di antara pengguna sehingga merusak kepercayaan terhadap teknologi. Karena kita dibikin model AI-nya asal-asalan dan juga diskriminasi mungkin dengan orang-orang tertentu tidak boleh menggunakan AI atau memberikan AI yang salah, maka itu tidak memegang konsep keadilan maksudnya. Dan juga kita harus transparan dan memastikan bahwa algoritma ini tidak bias
dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kita juga untuk memasang keadilan, kita juga harus melibatkan berbagai pihak untuk melibatkan stakeholder dalam pengembangan AI ini agar lebih inklusif lagi dan adil bagi semua pengguna. Nah, mengapa kita harus ada SOP, kenapa kita harus bertanggung jawab, kenapa kita juga harus memiliki disiplin ilmu yang tinggi dan juga menerapkan akuntabilitas. Karena di sini terjadi kebocoran data yang di-train oleh AI ya. Contohnya adalah kebocoran data DeepSeek yang menunjukkan bahwa penggunaan AI ini jika tanpa pengamanan yang memadai mengakibatkan data sensitif terungkap seperti nama, alamat, lokasi itu bocor. Lalu ada kasus T-Mobile juga yang dimana menggarisbawahi pentingnya melindungi data pelanggan dari serangan dan memanfaatkan kecerdasan buatan. Jadi serangan itu pun memanfaatkan AI yang terdapat banyak bug sehingga bisa membocorkan data-data konfidensial dalam T-Mobile yang harusnya tidak boleh. Nah, itu juga AI-nya harus kita latih agar tidak membocorkan data yang konfidensial. Dan juga menegaskan bahwa keamanan cyber ini harus kita jadikan prioritas dalam implementasi teknologi agar menghindari insiden yang serupa. Kita juga harus berintegritas dalam mendesain AI. Untuk menggunakannya, pengguna harus berintegritas termasuk dalam pengembangannya. Penting, mengapa? Karena kita juga harus memiliki etika di dalam desain sistemnya. Kita harus mempertimbangkan prinsip etika untuk mencegah penyalahgunaan teknologi. Lalu juga kita juga harus bertanggung jawab kepada sosial. Software engineer juga harus menjaga integritas dan bertanggung jawab terhadap dampak sosial dari sistem yang mereka kembangkan. Karena AI ini telah memiliki dampak kepada pekerjaan, memiliki dampak kepada eh, tas-tas yang bisa kita lakukan, maka kita pun harus memiliki tanggung jawab sosial untuk menangani semua permasalahan hal itu. Terakhir ada pengaruh AI dalam etika di mana AI ini dapat mempengaruhi cara kita memahami dan menerapkan teknologi AI dalam berbagai konteks profesional. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita mengetahui dampak sangat besar baik itu positif ataupun negatif dengan kehadiran AI itu. Karena AI itu membawa perubahan signifikan dalam proses IT beroperasi ya dan melalui norma standar etika yang ada. Lalu juga ada tantangan dalam keamanan data agar tidak bocor lagi karena keamanan data ini merupakan hal yang serius dan privasi sehingga harus diatasi oleh praktisi IT seperti kita semua. Lalu juga kita harus menerapkan dan juga menanamkan pendidikan etika di dalam IT karena bukan hanya sekedar untuk teknisnya saja terkait pemrograman, algoritma, tapi kita juga harus belajar untuk bagaimana cara menjaganya untuk mempersiapkan tantangan yang ada setiap perkembangan zamannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.